Elbap bukan sekedar tanah para raksasa saja nih, tapi juga rumah bagi sejarah penuh konflik dan cinta yang tersembunyi. Di balik tubuh besar para pejuang tersimpan luka-luka lama dan pertanyaan tentang masa depan yang kelak. Chapter-chapter mendatang dari One Piece itu membuka tirai masa lalu Raja Harald sendiri ya. Apalagi yang sudah digambarkan sebelumnya, sang raksasa yang dulu brutal namun perlahan berubah karena cinta dan juga pengalaman pahit tersendiri. Dari pertemuannya dengan Ida lahirlah perubahan dalam dirinya. Tapi perubahan itu justru memicu konflik baru yang lebih dalam tentang garis darah, ramalan, dan kebenaran yang diputar balikan. Di balik semua itu, kisah tentang Loki putranya yang terbuang yang kelak menjadi pahlawan mulai ditulis di atas tanah yang pernah menolaknya. Ini akan menjadi penggambaran bagaimana sejarah masa lalu Elbaf itu melalui kilas balik dari sang raja yang dulu luar biasa kan. Yo, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini fanfiction dengan Win di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, di jenis konten alur cerita semua kejadian masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jika ingin versi rasional resmi silahkan tonton di judul thumbnail alur teori, oke? Jika sudah diterima, let's go, kita bikin One Piece makin rame lagi. Kita tahu nakama, di tanah para raksasa Elbaf, sejarah mencatat kisah masa kecil Raja Harald yang tumbuh berbeda dari raksasa lainnya. Dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya seperti Dory dan Brogy, tubuh Harald jauh lebih besar dan kekuatannya mengungguli mereka semuanya. Kehidupan istimewa yang dijalannya ngebuat Harald tumbuh menjadi pribadi manja dan arogan, senang bertindak sesuka hati tanpa memikirkan akibatnya. Ia mirip dengan Loki yang dikenal saat ini, penuh emosi brutal dan sering ngebuat onar. Suatu hari dalam petualangannya, Harald tuh memang tiba di sebuah kota tempat manusia berkumpul. Di sana matanya tertuju pada seorang wanita raksasa bernama Ida yang sedang tampil di sebuah pertunjukan sirkus. Melihat Ida, Harald langsung menyimpulkan bahwa wanita itu diperbudak. Dalam meledakan amarahnya, ia menghancurkan seluruh kota dan membebaskan Ida tanpa bertanya lebih dulu. Namun yang terjadi selanjutnya justru memalukan bagi sang raja. Ida yang justru tersinggung oleh tindakan brutal Harald menamparnya. Ternyata Ida tidak ditangkap loh. Ia bekerja di sana secara sukarela sebagai bentuk balas budi kepada manusia yang pernah menyelamatkan nyawanya saat terdampar. Peristiwa itu ngebuat Harald merasa malu dan terpukul. Ida dengan tegas menyuarakan bahwa kekuatan bukan alasan untuk merasa lebih baik daripada yang lain. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam kehidupan Harald. Ia yang dunia seenaknya dan suka menghancurkan mulai berubah setelah mengenal Ida kan. Ketertarikannya pada wanita itu tak lebih lembut dan juga bijak. Perlahan tapi pasti cara pandang Harald tentang dunia pun meluas pula, tak lagi terpaku pada budaya Elbaf semata yang lama. Keputusan besar pun diambil. Harald ngebawa Ida ke Elbaf dan berniat menikahinya. Sayangnya para tetua Elbaf itu menolaknya. Ida dianggap bukan keturunan asli Elbaf dan ada hukuman yang keras yang melarang sang raja menikahi wanita dari luar. Meski cintanya itu ditentangnya, Harald tetap memegang teguh perasaannya. Ida akhirnya tinggal di sebuah desa di Elbaf sementara Harald melanjutkan tugasnya sebagai seorang raja. Nah, di sini sebagai pemimpin, Harald itu menjalani masa pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Ia membawa pembaharuan dan mulai membuka jalur diplomasi ke negeri-negeri lainnya, termasuk kerajaan Ryugu, teman-teman. Pandangannya mulai bergeser ke arah dunia yang lebih terbuka lagi. Ia ingin Elbaf menjadi bagian dari peradaban global, bukan bangsa terisolasi yang hanya mengandalkan kekuatan visi aja. Tak lama Ida melahirkan anak dari hubungan cintanya dengan Harald Hajrudin yang kelak dikenal sebagai prajurit tangguh ya. Walau hubungan mereka tak diakui secara resmi, cinta antara Harald dan Ida tak pernah luntur. Namun tekanan dari para tetua ngebuat mereka mencarikan wanita lain untuk dijodohkan dengan Harald. Pilihannya jatuh kepada Estrid, perempuan Elbaf dari keluarga terpandang. Estrid ini memperkenalkan diri sebagai ahli ilmu diveng, suatu bentuk ramalan yang mirip Feng Shui ya. Ia sangat terobsesi dengan keberuntungan dan juga pertanda. Setelah menikah dengan Harald, Estrid itu mulai mengatur banyak hal di kastil berdasarkan keyakinan tersebut. Ia bahkan berkata bahwa dirinya ditakdirkan untuk sangat dicintai oleh sang raja pula, meminta Harald melupakan Ida. Nama Estrid itu menarik ya, Estri. Apakah ada D itu sebagai nama tengahnya? Estri D mungkin. Nah, itu informasi aja selingan. Namun Harald itu
menolak ya. Walaupun menikah dengan wanita cantik seperti Astrid, hatinya itu tetap terikat pada cinta pertamanya. Di tengah perjalanan luar negeri Harald itu, Astrid yang sedang hamil besar melahirkan seorang putra, yakni sekarang dikenal sebagai Loki. Tapi ya nakama, kelahiran anaknya itu justru ngebawa ketakutan luar biasa bagi sang ibu. Loki lahir dengan mata menyeramkan yang menurut Astrid adalah pertanda buruk. Ia teringat ramalan bahwa putra Harald akan ngebunuh ayahnya sendiri. Dipenuhi rasa takut, Astrid ngebuang Loki ke dunia bawah, tempat berbahaya yang dipenuhi para monster. Ia lalu menyuruh para pelayan untuk berbohong pada Harald bahwa anak mereka itu meninggal. Namun Loki tidak mati ya. Dengan tubuh bayi yang luar biasa kuat, ia bertahan hidup, merangkak naik dari dunia bawah sambil terluka setelah bertarung melawan para monster. Pohon ada menjadi jalur pelariannya menuju ke atas. Karena sejak bayi, Loki telah melewati ujian hidup yang berat, menjadikannya berbeda dari siapapun raksasa yang ada di Elbafnya. Sementara itu di tempat lain, Harald dalam perjalanannya merasa terganggu oleh keberadaan Red Line, tembok besar yang memisahkan lautan dunia. Ia mempertanyakan kenapa pemerintah dunia itu membiarkan tembok itu berdiri dan menghalangi persatuan bangsa-bangsa. Ia merasa ada yang janggal, seolah-olah pemerintah dunia tak ingin semua negeri itu bersatu ya. Red Line pun diduga berkaitan dengan kekuatan Dewa Bumi, salah satu dari 4 dewa dalam mitologi One Piece selain Dewa Matahari, Dewa Hutan, dan juga Dewa Hujan. Di antara semuanya, Dewa Bumi adalah yang paling mungkin menciptakan tembok sebesar itu. Ini yang membuka teori besar tentang keterlibatan kekuatan para dewa dalam membentuk struktur dunia ya nakama. Nah, di Elbaf sendiri, Ida membesarkan Hajrudin di sana. Ketika berbicara tentang Loki, ia berkata bahwa Loki itu adalah adik dari Hajrudin. Tapi ya Hajrudin kecil menolak mengakuinya karena Loki bukan anak kandung Ida. Ida hanya tertawa kecil memahami bahwa Hajrudin belum mengerti banyak hal tentang dunia ini bekerja. Di sini kemudian menjelaskan bahwa sejak kelahiran Loki, semua bencana Elbaf itu selalu dikaitkan dengannya. Ia dianggap sebagai pembawa kutukan, sang pangeran yang tak diinginkan. Namun ramalan Astrid itu terbukti keliru. Harald bukan dibunuh oleh Loki, melainkan oleh bawahannya sendiri. Kemungkinan besar karena manipulasi Im Sama. Dengan begitu nakama, Loki sebenarnya bukan pembawa malapetaka, justru dialah harapan baru bagi Elbaf itu tadi. Rumor buruk yang selama ini menutupinya akan terbantahkan ya. Nantinya ia akan bekerja sama dengan Luffy, sang dewa matahari, dalam perang besar melawan Im Sama dan juga pemerintahan dunia kan. Kolaborasi dua kekuatan besar inilah yang akan menjadi cahaya harapan di tengah ancaman global sekaligus. Nah, kisah ini menjadi refleksi mendalam ya tentang kesalahpahaman, cinta, pengkhianatan, dan harapan pula. Dari kisah cinta terlarang, kelahiran seorang anak yang ditolak, hingga pertarungan melawan kekuatan dunia misterius, semuanya menjadi bagian dari perjalanan menuju perang puncak dalam kisah One Piece-nya. Sementara itu nakama, Elbaf masih dibayangi prasangka terhadap Loki ya. Kehidupan di luar sana terus bergerak menuju titik benturan besarnya. Setelah bertahun-tahun melakukan diplomasi dan reformasi, Raja Harald mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai dunia. Ia menyadari bahwa tembok Red Line bukan sekedar pembatas wilayah, tapi juga simbol kekuatan absolut pemerintahan. Dia lantas bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memiliki kuasa untuk ngebangun tembok ini. Pertanyaan itu semakin ngebakar semangat Harald. Ia merasa bahwa Red Line adalah bukti dari ketidakadilan sistem itu. Kebebasan umat manusia dan ras lainnya direnggut tuh. Karena ya nakama, pemerintahan dunia tidak hanya memisahkan lautan secara geografis, tapi juga memecah belah budaya dan komunikasi antar bangsa. Harald mulai merancang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perubahan di Elbaf. Ia ingin ngebuka mata dunia. Namun sebelum langkahnya bisa benar-benar berjalan jauh, konspirasi diam-diam mulai menggerogoti kekuasaannya. Para bawahan yang selama ini percaya ternyata sudah disusupi. Mereka perlahan mulai melancarkan pengaruh, menghasut para tetua, bahkan menyebar bisikan buruk tentang Harald sendiri. Nah, dalam ketidaksadarannya, Raja Elbaf itu sudah dikepung oleh orang-orang yang diam-diam tunduk kepada Im Sama. Nah, di tempat lain, Loki yang tumbuh di luar pengawasan keluarga istana terus menempa dirinya. Dari bocah terbuang, ia berubah menjadi sosok tangguh yang punya tekad kuat untuk membuktikan eksistensinya. Walaupun dianggap sebagai kutukan oleh rakyat Elbaf, Loki sendiri itu tidak pernah menunjukkan dendam. Ia hanya ingin diterima, tapi luka tetap ngebekas ya, ngebentuk karakter keras dan pendiam, namun juga penuh tekad. Nah, selama bertahun-tahun nakama, Loki memperkuat diri menjelajahi reruntuhan kuno, melawan makhluk-makhluk mengerikan di wilayah terlarang Elbafnya, belajar memahami kekuatan dirinya sendiri. Bahkan ya, ia menemukan peninggalan kuno mengindikasikan bahwa Elbaf pernah menjalin kontak dengan kekuatan para dewa di masa lampau. Inilah titik balik yang ngebuka mata Loki bahwa ada
sesuatu lebih besar dari dirinya pula, dari Elbaf, bahkan dari seluruh lautan nakama. Nah, pada waktu yang bersamaan di tempat lain dunia, Luffy semakin menunjukkan pengaruh sebagai dewa matahari Nika. Keberaniannya menghadapi Kaido, Big Mom dan para pemimpin besar dunia itu ngebuat namanya melambung tinggi sebagai simbol revolusi kan. Saat kabar kekacauan di Elbaf sampai ke telinganya, Luffy tak tinggal diam. Ia tahu bahwa Elbaf bukan hanya tempat para raksasa tapi juga tanah legenda yang memiliki peranan penting dalam sejarah dunia. Aliansi mulai terbentuk diam-diam ya. Tak seperti aliansi yang dibentuk karena ketakutan ini, itu adalah aliansi karena keyakinan. Luffy dan Loki, dua sosok yang berbeda latar belakang, satu anak manusia dan satu lagi raksasa yang dikutuk itu, dipersatukan oleh nasib melawan sistem yang menindas itu. Keduanya menyadari bahwa pemerintah dunia bukan hanya musuh dari kebebasan, tapi juga sumber penderitaan selama berabad-abad lamanya. Di saat itulah cuy, tragedi besar terjadi di Elbafnya. Harald itu yang berusaha kembali dari perjalanan tiba-tiba dibunuh oleh para bawahannya. Para pelaku menyebutnya sebagai bentuk revolusi dari dalam, tapi kebenaran sesungguhnya adalah bahwa mereka berada di bawah pengaruh Im Sama kan. Kematian Harald mengguncang negeri raksasa itu. Ida pun jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Kabar kematian Harald akhirnya sampai ke telinga Loki, dan disinilah titik ledak itu dimulai. Sosok yang selama ini dianggap sebagai pembawa kutukan justru menjadi satu-satunya harapan. Loki yang dulu dibuang kini menjadi raksasa penuh wibawa yang siap menuntut balas dan ngebawa kebenaran bagi Elbaf. Karena ya teman-teman, setelah kilas balik yang terjadi itu, Loki aja juga kaget karena ayahnya tiba-tiba ditikam. Dia pergi ke istana itu bersama dengan Jarul dan melihat bagaimana siluet mengerikan itu terjadi. Nah, keadaan itu benar-benar mengerikan nakama. Karena itulah ya, ke depan kisah One Piece itu kemungkinan akan memperlihatkan bagaimana kilas balik dari Raja Harald itu masih dilanjutkan, hubungan-hubungan tersebut dan juga peran Elbaf dalam sistem tatanan dunia baru sekarang ini. Apalagi ketika aliansi Luffy dan juga Loki sudah benar-benar bekerja sama itu, pertempuran heroik melawan Gunko dalam pengaruh Im Sama itu sepertinya akan menjadi pertempuran seru mendatang. Nah, adegannya bakalan menarik untuk dinantikan kan. Jadi kalau mau kita simpulkan dalam dua paragraf di sini ya nakama, chapter ini tidak hanya memperlihatkan masalah tokoh penting Elbaf, tapi juga menjadi sosok petunjuk besar akan arah cerita One Piece di masa depannya. Kemunculan Loki sebagai sosok yang dibuang namun kuat sejak kecil itu ngebuka kemungkinan aliansi besar antara Luffy dan juga kaum raksasa ngelawan Im Sama dan Loki. Aliansi yang tidak hanya simbolik tapi juga spiritual di sana nih, mewakili dewa matahari dan kekuatan raksasa kuno. Jika dahulu Loki dianggap kutukan, era ini sekarang saatnya Loki bisa saja ngebalikan fakta-fakta yang belum tentu benar di masa itu kan. Dunia Elbaf sebentar lagi akan memperlihatkan bagaimana awal semula perang besar Ragnarok itu menjadi sebuah kemelut panjang yang akan ngebongkar rezim-rezim lama, ngebuka jalan menuju dunia yang bebas dari rantai red line dan tipu daya pemerintahan pusat sendiri. Sepertinya ya nakama, palu petir Ragnir itu siap untuk digunakan kembali. Sepakat tentang bagaimana penggambaran ini. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.